Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Pada saat ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Adisonda, SPMP, merupakan dosen tetap program studi agroteknologi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dengan NIDN 0624059002. Latar belakang pendidikan saya S1 Agroteknologi Universitas Jenderal Sudirman, S2 Agronomi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Bidang Pengajaran. Mata kuliah yang saya deskripsikan adalah budidaya tanaman sayur dan buah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, identitas mata kuliah. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Dan yang keenam, ada sistem penilaian. Yang pertama, identitas mata kuliah. Nama mata kuliah budidaya tanaman sayur dan buah dengan bobot SKS 3 SKS. Kode mata kuliah STA 3435B. Sifat mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah budidaya tanaman sayur dan buah merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dilaksanakan pada semester 4. Mata kuliah tersebut membahas mengenai pengertian dan peranan budidaya tanaman sayur dan buah, klasifikasi dasar, taksonomi dan tempat hidupnya, dasar bahan yang dikonsumsi atau rasanya, kondisi ekologi, buah unggul, potensi pengembangan, peluang, kendala, prospek agribisnis, aspek fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan tanaman sayur dan buah, fase pertumbuhan tanaman sayur dan buah, keseimbangan fase vegetatif dan generatif, komponen hasil, kesesuaian iklim tanaman sayur dan buah dalam pot, strategi peningkatan produksi tanaman sayur dan buah unggulan nasional atau sedang tren saat ini, pemberian zat pengatur tumbuh, panen dan pasca panen tanaman sayur dan buah. Yang ketiga, ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya yang efektif dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung perancangan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian, serta mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat guna. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu-ilmu dasar, agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan GAP atau Good Agriculture Practice. Yang keempat, materi pembelajaran. Berikut materi pembelajaran budidaya tanaman sayur yang buah. Yang pertama, pengertian, fungsi, peran, dan sejarah perkembangan tanaman sayur dan buah. Yang kedua, klasifikasi lingkungan tumbuh dan aspek fisiologis tanaman sayur dan buah. Yang ketiga, prospek agribisnis dan strategi peningkatan produksi tanaman sayur dan buah. Yang keempat, teknik budidaya tanaman sayur dan buah yang sedang tren saat ini. Yang kelima, perlakuan khusus untuk mengatur pertumbuhan tanaman dan pembungaan. Yang keenam, panen dan pasca panen tanaman sayur dan buah. Yang ketujuh, mutu dan kualitas sayur dan buah. Yang kedelapan, tabula pot atau tanaman buah dalam pot. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, ceramah bisa dilakukan secara luring maupun daring. Yang kedua, diskusi terbuka, pemberian tugas secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, praktikum. Yang keempat, ujian tengah semester. Dan yang kelima, ada ujian akhir semester. Yang keenam, ada sistem penilaian.
Penilaian meliputi tugas dengan bobot 50%, praktikum dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 10%, ujian akhir semester dengan bobot 10%. Berikut adalah cuplikan kegiatan pembelajaran luring dengan mata kuliah budidaya tanaman sayur dan buah dengan materi panen dan pasca panen. Selamat menyaksikan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini pada mata kuliah budidaya tanaman sayur dan buah, kita akan kuliah dengan tema panen dan pasca panen. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya, coba, apa yang kalian ketahui mengenai definisi panen dan pasca panen? Silahkan. Siapa? Mas Anton. Panen adalah kegiatan yang mengambil organ dari tanaman, baik seluruh atau sebagian, yang dimanfaatkan manusia pada masa fisiologis. Ya, betul ya. Jadi memang panen sendiri kalau secara umum kita kan mengambil organ ya, baik daun, umbi, batang maupun akar pada saat masa fisiologis. Kalau misalkan lebih dari masa fisiologis, itu nanti akan berdampak buruk pada hasil yang dihasilkan. Selanjutnya, definisi pasca panen siapa? Oke. Mas Ade. Pasca panen adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas hasil panen dengan berbagai metode atau cara. Ya, betul ya. Jadi pasca panen itu tidak bisa menaikkan kualitas, tetapi hanya mempertahankan kualitas. Kualitas itu sama aja mutu. Nah, caranya gimana? Jadi berbagai macam cara, misalkan ada pendinginan, terus di frozen, terus dikemas dengan berbagai macam cara. Nanti kita bahas lebih lanjut dalam slide berikutnya. Nah, pada slide pertama ini bisa kalian lihat ya, bahwa produk yang cepat untuk dipanen itu bisa dari sayuran, bisa dari buah-buahan, atau bahkan tanaman hias. Tanaman hias bisa bunga-bungaan. Nah, waktu yang cocok untuk panen itu bagaimana? Pada saat masak fisiologis. Masak fisiologis itu bisa dilihat dari berapa hari setelah tanam. Kan setiap tanaman itu berbeda-beda usianya. Nah itu. Jadi bisa kalian lihat di label ya. Kalau misalkan nanam dari benih itu dilihat berapa MST untuk usia panennya itu. Selanjutnya untuk kapasitas produk hortikultura itu kita tidak bisa meningkatkan kualitasnya atau mutunya, tetapi hanya bisa mempertahankan mutunya pada saat panen. Nah itu. Nah, untuk mengetahui kapan waktu panennya itu ada beberapa macam indikator. Yang pertama, kita bisa lihat secara visual, yang kedua secara fisik, yang ketiga secara analisis kimiawi, yang keempat secara fisiologis, dan yang kelima komputasi. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, apa yang kalian lihat dari indikator visual? Coba, dari gambar tersebut apa yang kalian lihat? Perubahan warna, terus ukuran, terus bentuk. Nah, dari apa yang kalian sampaikan tersebut itu berdasarkan apa? Panca indera secara penglihatan. Kalau misalkan panen terlalu muda atau terlalu awal, itu juga tidak baik, apalagi malah lewat usia panen. Itu mempengaruhi dari produk yang akan dipanen. Itu secara indikator visual. Selanjutnya ada indikator fisik. Nah, indikator fisik itu berdasarkan dari buah atau sayur yang kita panen. Contohlah buah ya. Untuk mengetahui indikator fisik itu bisa menggunakan alat yang namanya penetrometer. Nah, saya imajinasikan alatnya seperti pulpen ya. Misalkan alat tersebut kita cek seberapa keras buahnya untuk layak dipanen, kita masukkan alat tersebut pada permukaan buahnya. Kalau misalkan kita tancapkan seperti ini, spek bunyi seperti itu nanti ada indikator angka yang dihasilkan. Nah, itu ada patokan-patokan tersendiri dan setiap buah itu berbeda-beda. Itu untuk indikator fisik.
Yang ketiga ada analisis kimiawi. Nah, ini kita harus mengambil cairan yang ada pada buah maupun sayur untuk kita cek apakah kandungan zat yang terlarut itu berapa persen, terus kandungan asamnya berapa, kandungan pati, dan kandungan gulanya. Ini biasanya dilakukan pada skala besar pabrikan, nah itu untuk mengetahui kandungan nutrisi pada buah ataupun sayur yang kita panen. Selanjutnya ada indikator komputasi. Nah, ini berdasarkan perhitungan ya, perhitungan dari jumlah, suhu rata-rata harian, atau siklus hidup dari tanaman buah dan sayur tersebut berdasarkan masak fisiologis hingga panen. Nah, itu. Jadi berdasarkan hal tersebut itu ada korelasi positif antara data-data yang kita amati tiap harinya hingga waktu panen tiba. Tuh. Selanjutnya ada masak fisiologis. Ini berdasarkan laju respirasi. Ini sangat diterapkan pada komoditas yang bersifat klimakterik. Nah, klimakterik itu adalah buah yang memiliki masa panen itu bisa dipercepat. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan respirasinya atau laju respirasinya itu lebih cepat daripada buah yang lain. Selain itu juga ada kandungan gas etilen yang jumlahnya lebih besar dari buah yang lain. Misalkan apa? Ada yang bisa menjawab? Contoh dari buah klimakterik? Ya, Mas? Untuk contoh buah tersebut adalah pisang, Ya. apel, mangga, terus tomat, dan durian. Ya, betul ya. Jadi buah-buah tersebut itu kita bisa matangkan sebelum usia panen dengan cara diimbuh ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Kita petik walaupun buahnya belum matang, terus kita diamkan atau kita bungkus dengan kain, masukkan dalam kardus, itu beberapa hari bisa matang karena ada kandungan gas etilen yang besar di dalamnya. Terus selanjutnya ada komoditas yang non klimakterik. Nah, ini lawan kata dari klimakterik, yaitu buah yang kandungan gas etilennya itu lebih sedikit dibandingkan buah yang klimakterik. Maaf. Contohnya apa? Ada yang tahu buah non klimakterik? Siapa yang bisa jawab? Ya. Contoh pada buah non klimakterik itu adalah buah semangka, melon, terus stroberi, dan juga buah jeruk biji. Nah, itu. Jadi selain dari buah pisang, alpokat, mangga, durian itu termasuk buah yang non klimakterik kategorinya. Jadi artinya kalau laju respirasi suatu komoditas sudah mencapai klimakterik itu sudah siap dipanen. Tuh. Selanjutnya komoditas klimakterik itu juga tidak bisa dipanen terlalu awal ataupun terlalu lewat tua. Ada alasannya di sini. Kalau terlalu awal, itu buah tersebut kualitasnya atau mutunya tidak baik. Yang pertama. Yang kedua, proses pematangannya juga tidak sempurna. Dan yang ketiga, hasilnya nanti akan justru masam. Kandungan asamnya justru akan meningkat pada saat buah yang belum dipanen pada waktu masak fisiologis. Terus selanjutnya panen kalau misalkan terlalu tua itu bisa terjadi pembusukan atau dekomposisi pada permukaan buah. Contohnya pada pisang. Kalau pisang sudah dipanen terus tidak dimakan, nanti ada bintik-bintik hitam. Nah, itu bintik-bintik hitam itu yang akan menuju proses pembusukan. Nah, itu. Apalagi kalau misalkan pisangnya dipanen terlalu lewat matang. Nah, itu bahkan tidak layak untuk dimakan atau istilahnya tidak renyah lagi, akan lembek tekstur dari daging buahnya. Selanjutnya, pemanenan itu bisa dilakukan secara manual, secara petik ataupun secara mekanis. Mekanis itu bisa pakai gunting atau alat panen yang lain. Cara panen yang dipilih itu ditentukan berdasarkan ketersediaan tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya berapa untuk satu lahan yang dibutuhkan, itu berdampak pada efisiensi pada saat panen. Kalau misalkan orang yang panen itu terlalu sedikit, otomatis itu akan mengejar seberapa cepat si pemanen tersebut untuk mendapatkan buah yang siap panen. Nah, itu dikhawatirkan ini akan merusak secara fisik kalau misalkan panen secara sembarangan, karena dituntut berdasarkan
kuantitas atau jumlah yang siap dipanen. Nah, yang dikhawatirkan gimana? Komoditas tersebut akan rusak fisik, misalkan terjadi memar, luka, lecet. Nah, jika hal tersebut terjadi, itu memicu proses awal dekomposisi. Nah, itu adanya kerusakan tersebut itu bisa menimbulkan pembusukan sehingga memicu transpirasi dan respirasi yang berlebihan pada buah yang dipanen. Sebelum masuk ke subbab pasca panen, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya. Apa dampak panen yang terlalu awal? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, untuk dampak panen yang terlalu awal itu akan mengakibatkan rasa buah menjadi masam, terus kualitas buahnya atau mutu buahnya itu tidak sempurna pada saat masak fisiologis, sehingga kalau orang Jawa bilang itu biasanya asem ya kalau dimakan itu. Nah, itu cocoknya kalau misalkan panen di awal itu untuk lutis, makanan lutis, untuk jajanan lutis. Kalau misalkan untuk skala produksi, maka dipanenlah sesuai dengan waktu masak fisiologis. Nah, selanjutnya kita bahas masuk pasca panen. Definisinya tadi ya sudah dijelaskan, kegiatan yang menjaga mutu dari atau kualitas dari buah yang dipanen supaya tetap segar dengan berbagai macam perlakuan. Jadi mutu atau kualitas itu kita hanya bisa menjaga, tidak bisa menaikkan. Misalkan kita panen jeruk, kualitasnya vitamin C-nya harus bisa lebih meningkat, itu tidak bisa. Tapi kita harus hanya bisa menjaga kesegaran dari buah jeruk itu sendiri. Contohnya seperti itu. Lanjutnya, pasca panen itu sendiri hubungannya dengan transpirasi dan respirasi. Ini hubungannya dengan hilangnya air dari komoditas yang berpengaruh terhadap kesegaran atau kerenyahan komoditas tersebut. Sedangkan respirasi itu menyebabkan kurangnya cadangan makanan dalam bentuk pati atau gula dalam komoditas, sehingga mengurangi rasa dari komoditas yang dipanen. Biasanya akan menjadi hambar ataupun memacu pada proses pembusukan. Nah, itu dua proses yang terjadi pada saat pasca panen. Nah, itu. Jadi mau nggak mau petani harus bisa menjaga mutunya atau kualitasnya, tidak bisa menaikkan kualitasnya. Berikutnya ada penanganan pasca panen. Yang pertama itu pendinginan pendahuluan. Itu bisa kita lakukan, kita panen atau metik buah atau sayur di lapangan, kita dinginkan karena suhu di lapangan itu kan panas. Kita dinginkan, kita teduhkan. Terus yang kedua, kita cuci bersih supaya terhindar dari apa? Dari kotoran, sisa pestisida ataupun sisa pupuk. Yang ketiga itu kita lakukan pengeringan. Biasanya pengeringannya ya kita lakukan di kering angin saja, tidak sampai kering seperti pengovenan ya. Itu karena bisa merusak kandungan nutrisi dari buah dan sayur. Terus yang keempat, pelapisan lilin. Nah, ini khusus untuk komoditas buah, tujuannya mengurangi suasana aerobik dalam buah, sehingga menekan terjadinya proses respirasi dan transpirasi. Selain itu juga melindungi buah dari organisme pembusuk. Nah, itu fungsi dari pelapisan lilin. Terus yang kelima itu sortasi mutu atau grading sesuai urutan. Jadi urutan yang betul, misalkan grading A, B, C, grade A, grade B, grade C, grade 1, grade 2, grade 3. Nah, itu berdasarkan bobot, ukuran, diameter, dan satuan yang lainnya. Itu menentukan harga jual juga. Terus yang terakhir adalah pengepakan atau pengemasan. Supaya konsumen itu menarik untuk membeli, maka kemasan yang menarik pula juga yang akan dijual oleh produsen. Selain kemasan juga itu sebagai pengaman pada saat distribusi supaya tidak terjadi benturan antar buah pada saat distribusi. Nah, kalau misalkan terjadi benturan, itu akan mengakibatkan pembusukan awal melalui lebam-lebam pada permukaan kulit buah. Selanjutnya ada keuntungan pengemasan. Nah, dari keuntungan pengemasan ini masih lanjut ya. Itu merupakan unit pengemasan yang efisien supaya mudah disimpan di gudang,
terus melindungi dari kerusakan mekanik ataupun kehilangan kadar air. Selain itu juga membersihkan barang ya, menjaga kebersihan supaya mudah saat pengiriman. Berikutnya ada mengefisienkan proses pengiriman, dan yang terakhir tadi saya sudah bilang, menarik perhatian konsumen. Kan biasanya di mall ya, konsumen itu disajikan berbagai macam kemasan yang menarik pada buah dan sayuran. Misalkan satu ikat harganya berapa, terus kalau buah tomat ataupun wortel itu dibungkus pakai styrofoam dan plastik wrap. Nah, itu menjaga kesegaran buah. Itu perlakuan pasca panen. Berikutnya ada unit pengemasan. Nah, ini unit pengemasan untuk skala kecil, misalkan kemasan plastik, ada polietilen, selofan, polifilm, polivinil kloida, dan kalau skala besar itu ada pati, anyaman bambu, misalkan kotak atau krat yang lainnya. Terus yang perlu diperhatikan dari alat pengemasannya itu harus ada ventilasi supaya ada sirkulasi udara. Nah, ini bisa kalian lihat ya, mengapa pada saat distribusi ataupun sebelum distribusi penyimpanan di gudang itu ada rongga tidak menempel di lantai supaya ada ventilasi, tidak lembab. Kalau lembab itu bisa menimbulkan jamur. Paling seperti itu aja materi pada hari ini. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Ini sebenarnya Pak, terkait pengemasan sendiri dong, tanaman itu kan dari petani langsung itu sebelum sampai ke pasar itu dikasih semacam semen itu. Ya, apakah berdampak ke kita sebagai konsumen untuk mengonsumsinya? Karena dampaknya itu kan sangat panjang ya, kalau misal kita tidak tahu terkontaminasi apa yang tersebut. Oke, baik, perlakuan semen ya. Semen tersebut kan semen bukan diaduk pakai air kan, semen tepung ya. Nah, itu tujuannya menjaga kelembaban dari kobis tersebut. Sebenarnya sih kalau saya lihat ya, amat itu bukan semen tapi seperti kapur ya, putih, bubuk putih yang ditebarkan pada truk yang mengangkut kubis tersebut. Tujuannya supaya tidak terjadi penguapan berlebihan, terus melembabkan permukaan kubis karena perjalanan distribusinya mungkin jauh, sehingga pada saat sampai ke pasar ataupun tempat distribusi tersebut itu kondisi buah permukaannya tetap segar. Nah, untuk keamanannya bisa kita cuci bersih pakai sabun yang bisa merontokkan kandungan kapur tersebut atau semen tersebut itu. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Untuk kesimpulan hari ini, materi panen dan pasca panen, monggo. Ayo, tadi kesimpulannya apa? Saya Pak. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini tadi, panen itu sendiri adalah kegiatan mengambil organ atau bagian dari tanaman itu secara umur fisiologis gitu Pak. Jadi ambil hasil dari tanaman tersebut. Kemudian olahan pasca panen itu adalah kegiatan ataupun aktivitas yang dijalankan untuk menjaga kualitas atau mutu dari hasil panen tersebut supaya bisa umur panjang dan juga kualitasnya tetap terjaga. Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya demikian, seperti sama seperti definisi dari panen dan pasca panen. Baiklah, untuk pertemuan kali ini mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pertemuan kali ini, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.